kita awali perkuliahan kita sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita lihat kelas kita ya di kampus. Kita ini sekarang masuk pada tanggal 13 Juni tahun 2025. Kita lihat di kelas ini ada ujian ya. Ada ujian, nanti silahkan kerjakan ujian. Nah, cuma ujian ini tidak segera diselesaikan pada hari ini. Ini ada tenggat waktu 1 bulan ya, 30 Mei. Ada tenggat waktunya, jadi silahkan saja dikerjakan. Kalau bisa, karena ini kelasnya online, silahkan untuk kerjakan saja. Tapi tidak hari ini ya, artinya masih sisa waktu cukup panjang. Silakan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Atau hari ini tetap kita melaksanakan perkuliahan. Jadi UTS-nya adalah mengerjakan tugas di kelas ini sesuai dengan waktu yang tersedia ya. Jadi jawabannya di sini dan mengerjakan itu. Nah, kemudian juga coba kita lihat dulu ya. Nanti cara mengerjakannya kita seperti ini ya. Langsung nanti ikuti ujian, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya ada 2 ya. Ini pertanyaannya, nanti kita lihat ke sini, ada 3, 4. Kemudian nanti soal keempat, ini soal kelima ya. Jadi tinggal klik ini. Ada soal pertama, ini soal pertama, nanti jawabnya di sini. Soal kedua, nanti terus di sini dijawab. 3, 4, dan 5. Nanti klik selesai kalau memang sudah selesai ya. Jadi itu nanti silakan ujiannya. Nah, hari ini kita tetap melaksanakan perkuliahan seperti biasa, dan materinya kalau kita lihat dari RPS yang sudah diselesaikan, yang sudah disampaikan ini tentang perkembangan Islam pada dinasti Abbasiyah. Nah, di kelas kita setelah saya cek kelompoknya itu yang presentasi, yaitu pertama Muhammad Rasya Ananda Fahreza. Ada Muhammad Rasya? Siti Maryam, ada Siti Maryam? Fida, ada Fida? Fida tadi ada ya? Fida hadir? Fadlatul Kamilah. Nah, coba yang disebutkan ini ya, nanti bisa untuk melakukan presentasi terkait dengan tema tentang sejarah peradaban Islam. Fida bisa memulai, Fida? Mana Fida? Ada Fida? Ya, oke, saya ulangi lagi ya. Jadi yang pada hari ini yang presentasi itu ada pertama Muhammad Rasya Ananda Fahreza, kemudian Siti Maryam, kemudian Fida Hidayati, dan Fadlatul Kamilah. Ini ada nggak? Tidak ada ya? Ada, Pak. Pak, maaf, ini ya. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah ya, Pak? Kamu di situnya apa, Abbasiyah? Umayyah? Umayyah, Pak. Nah, Umayyah sudah pernah dibahas belum? Kamu bahas Umayyah berarti tentang menganalisis ya kejayaan Islam pada masa dinasti Umayyah. Iya, betul, Pak. Ya udah, sepertinya memang kita kan 2 kali pertemuan ya. 1 minggu 2 kali ya. Maaf, 1 bulan 2 kali. Jadi silakan aja kamu bahas itu. Baik, Pak. Pada masa dinasti Umayyah, karena sebelumnya memang kita bahas tentang strategi perluasan wilayah
pada masa Khulafaur Rasyidin. Ya silakan di Fida untuk mempresentasikan, yang lain bisa menyimak ya dan bertanya jika ada hal-hal memang perlu kita diskusikan. Nah, silakan. Ya, silakan. Ya, baik, sebentar, Pak. Kita tunggu Hidayati untuk mempresentasikan tentang dinasti Umayyah. Karena memang ada dua ya dinasti setelah Khulafaur Rasyidin itu. Yang pertama adalah dinasti Umayyah, yang kedua adalah dinasti Abbasiyah. Sistem pemerintahan Islam pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah itu menggunakan sistem yang sangat demokratis. Tapi ketika berubah setelah Khalifah yang keempat wafat, berubah ya menjadi atau setelah digantikan menjadi kepada dinasti Umayyah, proses pemerintahan berubah yang tadinya demokratis menjadi dinasti atau raja atau berdasarkan keturunan. Nah, silakan kepada Saudari Fida Hidayati untuk mempresentasikan terkait dengan kejayaan Islam pada dinasti Umayyah. Silakan. Tidak, disilahkan. Baik, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan hamdan wa fi ni'mika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas perkuliahan kita pada hari Jumat ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kajian Islam pada dinasti Umayyah. Baik, sebelumnya latar belakang dinasti Umayyah muncul setelah berakhirnya era Khulafaur Rasyidin pada tahun 661 Masehi dan menjadi kekhalifahan pertama yang berbentuk monarki herediter atau kekuasaan yang turun-menurun. Nah, dinasti Umayyah ini memerintah dari tahun 661 Masehi sampai tahun 750 Masehi. Kemudian di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah ini menciptakan beberapa kejayaan. Di antaranya adalah maaf, sebelum itu sebelum masuk ke kejayaan dinasti Umayyah, di sini ada faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya dinasti Umayyah. Yang pertama ada konflik politik pasca Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Nah, setelah pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 661, itu terjadi vakum kekuasaan di dunia Islam. Nah, yang sebelumnya Muayyah bin Abi Sufyan itu sebagai Suriah, dia mengklaim kekhalifahan. Kemudian perebutan kekuasaan antara Muawiyah dan Hasan bin Ali berakhir dengan perjanjian damai atau Amul Jamaah pada tahun 661, di mana Hasan melepaskan klaimnya dengan syarat tertentu. Kemudian yang kedua ada dukungan kuat dari suku Quraisy dan militer Suriah. Muawiyah berasal dari Bani Umayyah, salah satu klan terkuat dalam suku Quraisy. Nah, ia memiliki basis militer yang kuat di Suriah sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian ada dukungan dari tentara Suriah dan elit politik membuatnya mampu mengkonsolidasikan kekuasaan. Yang ketiga ada peralihan sistem pemerintahan dari syura ke monarki. Nah, ini identik dari kekuasaan dari pemerintah dinasti Umayyah. Pada masa Khulafaur Rasyidin, pemimpin dipilih melalui musyawarah atau syuro. Nah, Muawiyah mengubah sistem menjadi kerajaan turun-menurun atau monarki dengan menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penerus. Kemudian, stabilitas setelah fitnah kubro atau perang saudara Islam yang terjadi pertama kali. Kemudian, nah di sini Muawiyah berhasil memulihkan stabilitas dengan kekuatan militer dan diplomasi. Yang kelima ada ambisi ekspansi dan konsolidasi kekuasaan. Muawiyah ingin melanjutkan ekspansi Islam yang sempat terhambat akibat perang saudara. Nah, ia memindahkan ibu kota dari Kufah ke Damaskus. Kemudian strategi yang digunakan itu dekat dengan front Bizantium. Kemudian ekonominya Suriah ekonomi yang tercipta dari ambisi ekspansi ini, Suriah lebih makmur dan stabil. Kemudian yang terakhir ada dukungan dari mantas oposisi Ali. Dari mantas oposisi. Nah, kelompok anti Ali seperti Amr bin Ash dan para pendukung Utsman bin Affan itu mendukung Muawiyah karena kebijakannya yang lebih akomodatif. Kemudian, dampak pendirian dinasti Umayyah. Dampak dari berdirinya dinasti Umayyah adalah perluasan wilayah, sistem pemerintahan dan administrasi, kemajuan ekonomi, kemajuan ekonomi dan perkembangan ilmu dan budaya. Nah, perluasan wilayah di bawah dinasti Umayyah, kekuasaan Islam meluas hingga menjadi salah satu imperium terbesar dalam sejarah. Beberapa penaklukan penting meliputi Afrika Utara, yaitu penaklukan wilayah Maghrib atau Maroko, Aljazair, Tunisia, dan perluasan ke Spanyol. Kemudian ada Eropa. Tariq bin Ziyad itu memimpin pasukan Muslim menyeberangi Selat Gibraltar pada tahun 711 Masehi dan menguasai Spanyol atau Andalusia. Kemudian ada Asia Tengah. Nah, Islam meluas ke wilayah Pakistan dan Uzbekistan. Nah, itu perluasan wilayah yang terjadi pada dinasti Umayyah. Kemudian ada sistem pemerintahan dan administrasi. Khalifah Umayyah mengadopsi sistem monarki herediter yang tadi atau kekuasaan turun-menurun, berbeda dengan sistem pemilihan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada dinasti Umayyah ini ada pembentukan diwan atau kementerian untuk mengurus administrasi negara seperti Diwan Al-Kharaj atau urusan pajak. Kemudian ada Diwan Al-Jund, urusan militer. Dan terakhir ada Diwal Ar-Rosail, yaitu urusan surat menyurat. Nah, itu diwan atau kementerian itu mempunyai
tugasnya masing-masing. Kemudian ada kemajuan ekonomi. Dinasti Umayyah mengembangkan mata uang dinar emas dan dirham perak sebagai standar keuangan, membangun jalan dan pos untuk memudahkan perdagangan dan komunikasi, dan mengembangkan ekonomi dari hasil pertanian, perdagangan, dan industri seperti tekstil dan kerajinan. Kemudian ada pengembangan ilmu, pengetahuan, dan budaya. Nah, dari perkembangan ilmu dan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan budaya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama arsitektur, yang kedua sastra, yang ketiga ilmu pengetahuan. Nah, yang dari arsitektur ini, dinasti ini membangun Masjid Agung Damaskus dan Kubah Batu di Yerusalem. Kemudian dari sastra itu mengembangkan puisi dan prosa Arab. Kemudian menerjemahkan karya Yunani dan Persia ke dalam bahasa Arab sebagai perkembangan ilmu pengetahuan. Langsung masuk ke kesimpulan. Dinasti Umayyah menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam sebagai kekhalifahan. Kekhalifahan pertama berbentuk monarki herediter dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Kemudian mungkin masih ada. Menambahkan warisan yang diturunkan oleh dinasti Umayyah, yaitu dinasti Umayyah meletakkan dasar pemerintahan terpusat, ekspansi Islam ke Eropa, dan integrasi budaya yang menjadi pondasi bagi kejayaan dinasti setelahnya seperti Abbasiyah dan Umayyah di Spanyol. Dinasti ini membuktikan kemampuan umat Islam membangun peradaban maju meski diwarnai kontroversi sistem politiknya. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Oke, terima kasih. Tidak ya, Hidayati. Ya. Masih ada tambahan? Tidak? Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini tema yang sama ini juga. Pak, apa namanya? Ya, gimana? Gimana, tidak? Ada yang tambahan? Sebenarnya ada dampak negatifnya juga, cuma nggak usah disampaikan kali ya, Pak? Silakan. Tidak tertulis di sini. Bagaimana, Pak? Nggak apa-apa, sampaikan aja. Nggak apa-apa, sampaikan saja. Nah, sebenarnya dampak yang muncul dari dinasti Umayyah ini ada 2, positif ya dan negatif. Nah, yang tadi saya sampaikan itu adalah dampak positifnya. Negatifnya adalah pada dinasti ini muncul kritik dari kelompok Syiah dan Khawarij yang menolak sistem monarki, sistem yang didirikan pada dinasti Umayyah ini. Kemudian konflik internal antar suku Arab itu juga mengalami kemunduran. Ada diskriminasi terhadap non-Arab yang menimbulkan ketidakpuasan. Kemudian ada pemberontakan Abbasiyah yang didukung oleh kelompok Syah dan Mawali yang disebabkan oleh tadi dampak negatif yang saya sebutkan. Dan ada kekalahan Khalifah Marwan II oleh pasukan Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Nah, itu mengakhiri kekuasaan Umayyah di timur kecuali di Spanyol. Mungkin cukup, Pak. Terima kasih. Tes satu, suara saya terdengar nggak? Oke. Terima kasih atas hal atau apa yang sudah dipresentasikan. Nah, kemudian pada presentasi kali ini ya sebenarnya ini ada 3 nih. Di samping Fida Hidayati ada Fadlatul Kamilah. Ada nggak Fadlatul Kamilah?
Ada? Siti Mariam, ada Siti Mariam? Muhammad Rasya Ananda Fahreza, ada? Ada Pak. Ada yang mau disampaikan terkait dengan asli tugasnya? Ya, Ananda Fahreza, ada yang mau disampaikan? Enggak sih Pak. Jadwal kamu kan hari ini ya presentasi? Iya. Ya, maksud saya silakan kalau ada yang mau dipresentasikan. Oh, ada sih Pak. Oh ya, silakan. Kita lanjut saja presentasi dulu kalau sudah disiapkan. Ya, Pak Reza silakan ya. Sebentar Pak. Ya, kita tunggu ya. Materinya yang udah dibagi ini Pak ya? Ya, materi yang akan kamu presentasikan. Oh ya. Ya, kalau Vida tadi tentang Abbasiyah. Nah, kamu juga sama kan tentang Abbasiyah juga? Kalau saya tentang ini Pak. Umayyah. Yang sebentar. Sistem pemerintahan Islam Pak. Ya, di situ kan ada masanya, masa siapa? Abbasiyah atau Umayyah? Cuman ini dong Pak, konsep kehalifan setelah kok sama ini. Ya, kamu dilihatnya itu di tugas ya yang disampaikan itu di kelas. Ya, coba silakan sampaikan aja. Kamu yang sudah buat. Mohon maaf sebelumnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan presentasinya diklik ya biar terlihat. Udah muncul belum Pak layar? Nah, kalau di saya belum terlihat. Oh belum ya? Mungkin proses lihat tanda panah ke atas di layar kamu itu. Kemudian nanti tampilkan filenya. Nah, sehingga bisa terlihat oleh yang lain. Sebentar. Udah ada belum ya? Kalau layarnya sudah terlihat tapi filenya belum. Buka filenya di share ya. Pas ketika dibuka itu share. Di share ke layar, nanti temennya bisa lihat. Bentar Pak. Oh, yang di kota itu ya? Gimana, masih ada kesulitan? Lagi udah ada belum Pak? Belum ada. Oh, belum. Jadi klik tanda panah ya, biasanya ada share ya layar. Diklik nanti kamu presentasi. Nah, seperti ini nih. Jadi kamu klik tanda panah. Tanda panah ininya kamu klik nih. Ya, nanti karena bagikan layar, klik bagikan layar.
Sebentar, Pak. Ya udah, kalau nggak presentasi aja nggak apa-apa. Ya, bagaimana kalau enggak, kalau memang filenya belum disiapkan, kamu presentasi aja nggak apa-apa, yang lain bisa dengar. Langsung aja ya, Pak. Langsung dipresentasikan aja, Pak. Ya, langsung aja. Ya, baik. Mohon maaf sebelumnya, selamat siang pada teman-teman semua. Dan juga pada Bapak dosen yang saya hormati. Insya Allah saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemerintahan Islam dan juga kemajuan ilmu pengetahuan ya, Pak. Ya, silakan. Dalam sistem pemerintahan Islam ada beberapa struktur atau pembagian. Yang pertama ada konsep kekhalifahan. Konsep kekhalifahan merupakan sistem pemerintahan dalam Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah sebagai pemimpin umat. Fungsi utamanya ialah sebagai pelindung agama, penegak hukum, dan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua ada struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan Islam terdiri dari berbagai jabatan yang saling melengkapi, termasuk tadi khalifah, ada juga menteri dan pejabat daerah, yang mana setiap tingkatan memiliki tanggung jawab spesifik dalam administrasi dan pelayanan publik. Bagian yang ketiga dalam sistem pemerintahan Islam ialah sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam atau syariah berfungsi sebagai landasan hukum yang mengatur perilaku individu dan sosial. Hukum ini mencakup aspek moral, sosial, dan hukum pidana dan diterapkan oleh penguasaan untuk menjaga keadilan. Sebelum lanjut aja ya, Pak. Ya, lanjut, silakan. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan. Materi yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dalam sejarah peradaban Islam. Di antaranya yang pertama itu bidang ilmu pengetahuan, yaitu peradaban Islam mencakup berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Sumbangan ini tidak hanya mengembangkan pengetahuan, tapi juga membentuk metodologi ilmiah. Ada juga pencapaian astronomi. Astronom Muslim seperti Al-Biruni, Al-Khwarizmi yang mengembangkan metode pengamatan yang akurat. Nah, mereka menciptakan alat seperti astrolabel dan tabel astronomi yang mendukung navigasi dan pemahaman langit. Ketiga, ada kemajuan dalam matematika. Matematika dalam peradaban Islam mencapai puncaknya dengan pengembangan aljabar oleh Al-Khwarizmi. Konsep nol dan sistem bilangan desimal diperkenalkan, membentuk dasar matematika modern. Yang keempat, ada kemajuan ilmu pengetahuan dalam kontribusi pada kedokteran. Seperti ilmuwan Ibnu Sina
yang menulis The Canon of Medicine, teks kedokteran yang menjadi rujukan selama berabad-abad. Kemajuan dalam anatomi dan pengobatan herbal juga terjadi. Yang terakhir yaitu dalam filsafat dan ilmu sosial. Filsafat Islam dipengaruhi oleh Aristoteles dan Plato yang dipandukan dengan ajaran Al-Quran. Tokoh seperti Al-Farabi dan Ibnu Rushdi menyumbangkan ide-ide yang membentuk ilmu sosial. Mungkin cukup segitu, Pak. Oke, terima kasih. Ya, mungkin tadi teman-teman sudah menyimak. Kalau ada hal-hal yang ditanyakan, atau mungkin saya ingin tanya dulu ke yang lain nih. Tadi Ida sudah, Ananda Pahreja sudah. Ada yang namanya Siti Mariam nggak di sini? Siti Mariam. Nggak ada. Kemudian Fadlatul Kamila ada. Ya, oke ya. Daripada kita menunggu yang tidak ada, kita lanjutkan diskusi terkait dengan dinasti Abbasiyah. Nah, jadi kalau kita bahas tentang dinasti Abbasiyah, ini layar saya terlihat nggak? Terlihat ya, Pak. Ya. Kalau kita bicara tentang dinasti Umayyah, maka itu sangat terkait dengan peristiwa arbitrase pada saat Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai seorang khalifah atau dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, di mana di dalamnya ada peristiwa arbitrase atau tahkim, di mana yang pada akhirnya memakzulkan Ali bin Abi Thalib dan mengangkat Amr bin As. Dan kemudian selanjutnya sistem pemerintahan Islam dari Khulafaur Rasyidin, sebagaimana tadi sudah disebutkan, berubah menjadi monarki atau menjadi sistem dinasti atau bahasanya sistem kerajaan, di mana seorang pemimpin mewariskan kepada keturunannya untuk menjadi pimpinan selanjutnya. Nah, kemudian dalam sejarah Islam, dinasti Umayyah itu merupakan sebuah periode penting ya dalam membentuk dasar-dasar administrasi negara Islam yang lebih sistematis. Mengapa? Karena memang pada saat itu kita tidak bisa membayangkan proses pembentukan dalam sebuah negara, administrasi negara seperti saat ini. Pada saat itu semua dilakukan dengan sederhana, sesuai dengan teknologi ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu. Karenanya dinasti Umayyah ini memiliki peran yang strategis ya dalam meletakkan dasar-dasar sebuah sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan Islam itu adalah sistem pemerintahan yang didasarkan atas keadilan, kesamaan, dan juga didasarkan atas menjunjung hak-hak manusia, dan intinya adalah ajaran tauhid, di mana mengarah ajaran ini kepada kepercayaan tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ini adalah sebuah keyakinan tentang adanya Tuhan, dan itu harus terimplementasi dalam setiap lini kehidupan seorang muslim, baik yang menjabat seorang khalifah ataupun menjabat sebagai manusia, khalifah fil ard. Karena memang tanggung jawab itulah yang diemban kepada manusia untuk meninggikan atau
fungsikan fungsinya sebagai khalifah fi'al. Nah, kemudian dalam konteks sejarah Islam, prosesi kepemimpinan ini memiliki makna yang dalam, karena dari proses kepemimpinan ini memiliki implikasi atau memiliki pengaruh terhadap faktor-faktor lain. Faktor-faktor itu adalah akidah dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dari masalah kepemimpinan, kalau kita lihat dalam ilmu kalam, itu nanti akan berubah ke masalah-masalah keyakinan. Misalkan masalah tentang Tuhan, masalah tentang ayat-ayat mutasyabihat, masalah tentang dosa besar, yang dimana setiap kelompok ini memiliki pemahaman tersendiri yang secara garis besar terkumpul dalam kelompok-kelompok orang-orang yang katakanlah Khawarij, yang keluar dari kelompok Ali, golongan yang mendukung Ali disebut dengan Syiah misalkan, atau mungkin nanti ada kelompok-kelompok yang terkait dengan aliran kalam, Qadariyah, Zabariyah, Mu'tazilah, dan lain segala macamnya. Dan ini tidak bisa dipungkiri dalam konteks sejarah berkembang sangat pesat ya. Itu berawal dari masalah-masalah politik, masalah-masalah kepemimpinan. Karena itu proses kepemimpinan dalam Islam sebenarnya adalah menjadi bagian utama. Dalam konteks Ahlus Sunnah disebut kelompok kepemimpinan itu khalifah, tapi dalam kelompok lain disebut imamah ya. Nah, kemudian dinasti Umayyah ini sebagaimana tadi sudah disebutkan muncul setelah peristiwa tahkim ya, antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian wafatnya Ali membuka jalan bagi Muawiyah untuk membentuk sistem pemerintahan monarki. Nah, sebelumnya kita bisa mendasarkan pemahaman dari literatur sejarah bahwa terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq misalkan itu dari kesepakatan antara kelompok Muhajirin dan Ansar, orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan orang-orang yang menolong disebut kelompok Ansar. Siapa yang berhak menjadikan seorang khalifah setelah Rasulullah wafat? Dari hasil diskusi itu muncullah kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Semuanya sepakat, namun ada kelompok-kelompok kecil memang yang tidak menyepakati. Namun kelompoknya sangat kecil. Demikian juga setelah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, tidak begitu lama muncul Abu Bakar As-Siddiq wafat ya. Kemudian digantikan berdasarkan kesepakatan juga Umar bin Khattab. Umar wafat digantikan oleh Utsman bin Affan, dan disitulah mulai muncul fiksi-fiksi atau hal-hal yang terkait dengan konflik yang lebih terpusat ya, karena memang Utsman ini dianggap sebagai pemimpin yang sudah berusia cukup lanjut, kemudian juga terlepas dari dia sebagai seorang khalifah, banyak juga yang melakukan hal-hal yang memang terkait dengan kritisi ya. Terutama muncul hal-hal yang terkait dengan konflik pada pemerintahannya. Kemudian setelah itu juga didasarkan musyawarah menjadi digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan kemudian pada masa Ali dan Abi Thalib itulah yang sebelumnya menggunakan sistem demokrasi itu berubah menjadi monarki sebagaimana yang dilakukan oleh dinasti Umayyah dan nanti akan berkembang pada dinasti Abbasiyah. Kemudian Muawiyah ini dikenal sebagai seorang negarawan yang cerdik ya, cerdas, kemudian berhasil membangun fondasi dan administrasi negara secara sistematis. Walaupun bagaimana seorang khalifah itu memiliki tugas utama pada saat itu adalah memberantas orang-orang yang
murtad ya, keluar dari ajaran Islam. Kemudian juga setelah itu dipenuhi, memberantas orang-orang yang ingkar zakat. Setelah itu kemudian juga terpenuhi, memberantas orang-orang yang murtad, orang-orang yang menganggap perjanjiannya sudah putus dengan Rasulullah. Dan juga yang paling penting adalah bahwa setiap khalifah itu pada saat itu memiliki tanggung jawab untuk bagaimana menyebarkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka kemudian setiap khalifah atau pemimpin memiliki tugas dan fungsi seperti itu ya. Bagaimana menyebarkan dakwah Islam kepada seluruh penjuru dunia. Dan dakwah itu dilakukan dengan baik, dengan akhlak. Artinya banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di mana seseorang masuk ke dalam ajaran Islam itu karena memang akhlak dari seorang muslim itu yang hebat, yang dilandasi oleh ajaran-ajaran Islam. Yang kemudian nanti bisa ditemukan mereka itu pada dinasti Umayyah dan pada dinasti Abbasiyah ketika sejarah merebut kota Konstantinopel misalkan di bawah Muhammad Al-Fatih, itu legendaris sekali, di mana mereka melakukan hal-hal tersebut dengan baik. Artinya tidak ada satupun keinginan untuk membasmi atau membunuh seorang karena perbedaan keyakinan. Nah, karena memang itulah yang kemudian dijadikan sebuah simbol bagaimana umat Islam itu sangat bertoleransi dalam keyakinan, dalam beribadah dan dalam berkeyakinan dan dalam hubungan antara sesama manusia. Nah, kemudian dalam dinasti Umayyah ini pemerintahan yang disebut dengan sebagai khalifah itu berubah menjadi sistem monarki. Jadi kekuasaan absolut. Rasa kita seorang raja ya. Di mana seorang khalifah itu menjadi pusat kekuasaan politik dan agama, berfungsi sebagai negara, sebagai kepala negara, serta sebagai panglima tertinggi. Jadi kekuasaannya apa katanya merupakan undang-undang, itulah paling tidak kalau kekuasaan itu memiliki sistem dari seorang raja atau seorang seorang dinasti. Nah, kemudian kekuasaannya juga cukup besar, tadi sudah disampaikan. Nah, kemudian juga tadi sudah disampaikan ada kementerian-kementerian bahasa kita ya. Sekarang ini ada Dewan Al-Kharaj, Al-Barid, Al-Junj, ada Dewan Militer, ada bagian pos atau intelijen, dan ada bagian-bagian yang mengurusi tentang keuangan. Nah, bahasa yang digunakan bahasa Arab ya. Karena ini pada dinasti Abbasiyah ini memang bahasa Arab mendominasi, di mana nanti pada akhir-akhir ya kehancuran dari dinasti Umayyah ya ataupun Abbasiyah ada istilah-istilah tawalli, artinya orang-orang di luar Arab seperti orang-orang yang dikelas-duakan, dan ini kemudian akan menjadikan sebuah pertimbangan untuk melakukan dalam bahasa kita itu reformasi ya, perbaikan-perbaikan dalam setiap dinasti. Nah, kemudian ada juga sistem militer. Sistem militer pada masa dinasti Umayyah ini diperkuat dan dibagi dalam kelompok-kelompok yang strategis ya, termasuk dalam armada laut, penaklukan wilayah dilakukan secara terorganisir dengan persiapan logistik yang matang. Jadi mulai ada pasukan-pasukan yang khusus untuk menyediakan konsumsi ya atau makan. Kalau kita mungkin disebut apa itu. Dan ini pada masa dinasti Umayyah sudah mulai dirintis, mana masing-masing bagian-bagian itu memiliki kekuatan untuk melakukan ekspansi atau melakukan perluasan wilayah lain dengan dukungan-dukungan militer sebagaimana fungsi yang sudah disebutkan itu. Nah, kemudian dalam dinasti Umayyah juga ada khalifah yang dalam sejarah itu memegang peranan penting. Di antaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan kemudian ada Umar bin Abdul Aziz yang sangat terkenal ya sebagai khalifah yang adil, membawa semangat reformasi sosial, menghapus pajak bagi mu'alaf,
dan memperluas dakwah Islam. Jadi ada memang pajak-pajak yang dikenakan oleh orang-orang non-muslim pada saat itu. Khalifah-khalifah ini memiliki spirit yang luar biasa ya. Kalaupun mereka berubah dari seorang khalifah menjadi seorang raja, tetapi karena memiliki akhlak yang baik gitu, juga dicintai oleh rakyatnya. Seperti misalkan khalifah-khalifah yang disebutkan ini, diantaranya misalkan ada Umar bin Abdul Aziz. Kemudian pada masa Umayyah juga sudah berkembang pengetahuan yang tinggi yang didasarkan atas spirit Islam. Dalam Islam itu adalah ajaran agama yang sangat menjunjung pengetahuan. Misalkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang berilmu dan beramal, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang memiliki pengetahuan dengan derajat yang tinggi. Dan dalam masa-masa kekhalifahan ini tidak hanya diteorikan, tapi dilakukan, dipraktikkan, sehingga begitu cintanya umat Islam itu terhadap ilmu pengetahuan, sehingga membawa peradaban yang tinggi, sampai peradaban-peradaban ini menjadi peletak dari munculnya peradaban-peradaban modern saat ini. Ya, seperti misalkan ada yang mengkhususkan tentang kedokteran, filsafat, teknik-teknik, teknologi-teknologi, dan itu membawa kemajuan besar bagi peradaban-peradaban Barat yang akhirnya datang belakangan. Ada ilmu kedokteran, ya. Ada rumah sakit pertama di Damaskus ya, yang pada saat itu proses penerjemahan cukup intens, terjemahan dari buku-buku atau filsafat-filsafat Yunani, dan kemudian dilakukan praktik-praktik medis ya, jadi sudah berkembang. Kemudian matematika dan astronomi juga berkembang, filsafat dan logika juga berkembang. Filsafat dan logika ini didasarkan atas filsafat-filsafat sebelumnya, tapi memiliki formulasi yang berbeda. Nah, di antaranya adalah bahwa formulasi berbeda itu dalam filsafat Islam itu didasarkan atas tauhid, ya, tauhid, dan tidak boleh bertentangan dengan tauhid. Kemudian berkembang juga pusat-pusat ilmu pengetahuan, faktor-faktor penunjang dan lainnya. Kemudian kemundurannya juga didasarkan atas kesenjangan sosial dan diskriminasi terhadap non-Arab. Jadi orang-orang Arab itu lebih diutamakan lah dibanding non-Arab. Nah, kemudian ada istilah kaum mawali, itu orang non-Arab. Meskipun mereka sudah masuk Islam, mereka dianggap kelas 2, dan diskriminasi ini menimbulkan rasa ketidakpuasan dan pemberontakan di berbagai wilayah. Karena pada intinya ajaran Islam ini tidak membedakan seseorang didasarkan atas perbedaan latar belakang, tapi semua orang itu adalah sama di hadapan Allah, kecuali taqwa, inna akramakum indallahi atqakum. Atau dalam Quran itu disebutkan ya, ayat itu surah Al-Hujurat ayat 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi sejak awal Islam sudah menegaskan bahwa perbedaan itu adalah bukan untuk perpecahan, tapi yang membedakan di antara kita adalah ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faktor kemunduran ini, sampai adanya kesenjangan sosial, juga ada pemerintahan yang absolut, monarki. Jadi segala sesuatu tergantung pada titah sang raja gitu. Kemudian monarki yang turun-temurun ini menyebabkan munculnya kritik dari kelompok-kelompok seperti Syiah dan Khawarij yang berkembang pada saat itu. Ya, kemudian juga ada pemberontakan internal yang menyebabkan kemundurannya. Ada pemberontakan Khawarij, Abbasiyah, Syiah, kemudian juga pemberontakan lainnya. Kemudian juga di akhir-akhir dinasti muncul korupsi ya, bahasa.
dan kehidupan yang mewah para khalifah. Jadi memang dari dulu kalau sebuah bangsa itu sudah merajalela korupsi dan pimpinannya bermewah-mewah, itu sudah menjadi salah satu indikator munculnya kemunduran sebuah peradaban. Peradaban. Jadi kalau memang itu tidak ada, maka peradabannya akan tetap semakin baik. Dan ini nanti bisa dilihat dalam slide yang saya sertakan dalam pertemuan sebelumnya, tinggal dilihat saja. Jadi dinasti Umayyah ini bisa dikatakan sebagai sebuah hal yang sangat penting dalam sejarah Islam, dalam membangun sistem pemerintahan yang kokoh dan membuka jalan bagi kemajuan ilmu pengetahuan. Kemudian keberhasilan dinasti ini membuat struktur negara cukup diapresiasi ya, karena memang sebelumnya tidak ada departemen-departemen, sebelumnya tidak ada, tapi dinasti ini sudah membuat itu ya. Kemudian memperluas wilayah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, memberikan warisan yang sangat berarti dalam peradaban Islam, dan ini memang juga diakui dalam peradaban modern saat ini. Oke teman-teman, itu saja bahasan kita ya. Nah, kalau ada hal-hal yang memang ingin didiskusikan, silakan kalau ada yang didiskusikan. Kalaupun tidak ada, saya cukupkan dulu pertemuan kita sampai saat ini, dan saya harapkan rekan-rekan untuk berkunjung ya di kampus, karena di sana ada presensi. Nah, silakan presensinya diisi sesuai dengan kehadiran saudara saat ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Nah, yang selanjutnya juga terkait dengan UTS, silahkan dikerjakan. Kemudian juga terkait dengan tugas-tugas sesuai dengan presensi bagi yang sudah mengerjakan, itu bisa dikirimkan di email sesuai dengan tertera di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 20.